Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kalian bertemu lagi bersama Bu Rizky di pembelajaran matematika. Hari ini Bu Rizky akan menjelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan, kita hari ini move on ke desimal. Sebenarnya desimal ini juga masih termasuk dalam pecahan ya soleh-solihah. Kenapa? Karena desimal adalah bentuk lain dari pecahan. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, Burski mau kalian flashback nih ke pembelajaran kelas 2 kemarin. Bu, jangan kan ke kelas 2, ke kelas 3 aja kita udah lupa ya. Ya kemarin ke kelas 4 juga bisa jadi udah lupa ya. Tapi nggak apa-apa, di sini Burski mau ingetin lagi. Waktu kalian kelas 2 dulu, kalian pasti belajar tentang letak posisi angka-angkanya gitu. Misalnya dia adalah ratusan, puluhan, satuan, ribuan, seperti itu. Nah, kita hari ini Burski punya angka 123, di mana 1 merupakan ratusan, dan 2 merupakan puluhan, 3 merupakan satuan. Nah, biasanya kalau kalian di kelas 2 itu, kalian cuma mentok paling kecil itu unitnya paling kecil adalah satuan. Nah, soleh-solihah enggak ya, sebenarnya unit paling kecil itu enggak satuan, ada lagi yang lain-lainnya. Itu setelah kalian belajar pecahan, kalian harus tahu kalau setelah satuan itu ada angka yang lebih kecil lagi, dimana itu nanti disebut dengan desimal atau pecahan itu tadi. Nah, solih-solihah, jarak dari ratusan ke puluhan itu sebenarnya cuma dibagi 10 aja ya. 100 dibagi 10, 10 nih dapat 10. 10 dibagi 10, 1. Kemudian 1 kita bagi 10, dapatlah 1 per 10. Kemudian 1 per 10 kita bagi lagi 10, dapatlah 1 per 100. Dan seterusnya. Nah, di sini Bu Rizky punya angka 6, 5, dan 4. Di mana angka 6 ini adalah 1/10, dan 5 adalah 1/100. 4-nya adalah 1/1000. Di sini ada tanda koma karena kita belajar tentang bilangan desimal. Ciri-ciri bilangan desimal adalah terdapat tanda koma atau tanda desimal. Tanda desimal ini berguna untuk memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Gitu, soleh-solihah. Nah, di sini ada 123,654, di mana 6 adalah satuan, 6 adalah puluhan, 5 adalah ratusan, 4 adalah ribuan. Di sini seperibuan, 1/10, 1/100-an, 1/1000-an. Seperti itu ya, soleh-solihah. Terus buat contoh lebih lanjutnya di sini. Ketika kita mengubah dari bilangan desimal ke bentuk pecahan, caranya cukup mudah. Di sini 0,5 berarti ada satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma seperti ini, dia 1/10. Berarti jadilah 5/10. Misalnya di sini 0,6. 0,6 berarti 6/10. Kalau di sininya 0,3 berarti 3/10. Kalau 0,10 berarti dia jadinya 10/100 ya, karena 10 itu ada dua angka di belakang koma, kan misalnya 0,10 berarti 10/100 ada dua angka di belakang koma. Contoh lainnya di sini ada 0,51, di mana jadinya sama dengan 51/100. Nah, karena ada dua angka di belakang koma, setelah koma nih ada dua angka. Dua angka itu 5 sama 1, jadilah pernya per 100, sama nih kayak gini. Tuh. Kalau misalnya yang ribuan gimana contohnya? 1,175. Ketika diubah ke pecahan berarti menjadi 1175/1000. Nah, ini kalau solih-solihah pengen memastikan bener nggak sih 1175 dibagi 1000 itu 1,175? Coba dicek aja di kalkulatornya masing-masing bener apa enggak. Nah, nanti kalau misalnya benar, berarti caranya seperti ini ya, solih-solihah. Jadi jangan
dilupakan caranya nih. Terus kalian hitungnya nanti kalau bilangan desimal nggak boleh pakai kalkulator, harus pakai cara nih biar lebih paham. Nah, di sini menjumlahkan bilangan desimal. Nah, selanjutnya Bu Rizky akan menjelaskan bagaimana sih cara menjumlahkan bilangan desimal. Kemarin kita udah belajar tentang menjumlahkan pecahan. Kita sekarang move on ke menjumlahkan bilangan desimal. Nah, solih-solihah sebenarnya cukup mudah. Menjumlahkan bilangan desimal ini, di sini kan ada 1,2 ditambah 0,4. Nah, kita kerjakan menggunakan penjumlahan bersusun. Mengerjakannya menggunakan penjumlahan bersusun. Masih ingat kan caranya gimana? Seperti penjumlahan angka biasanya. Cuman di sini kita harus menyetarakan posisi komanya, harus sama letak komanya. Nah, posisikan nilai tempat satuan lurus dengan satuan. Sepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan, perseribuan dengan perseribuan, dan seterusnya. Nah, di sini Bu Rizky tulis dulu 1,2, terus ditulis lagi 0,4, baru dijumlahkan. Nah, ini kan komanya sejajar ya. Komanya sejajar nih. Harus sejajar seperti ini. Kalau penjumlahan ataupun pengurangan, komanya harus sejajar. Di sini ada 2 ditambah 4, yaitu hasilnya 6. Kemudian komanya turun. Terus langsung dijumlahin. 1 ditambah 0 berarti tetap 1. Jadi hasilnya 1,6. Ini kalau penjumlahan. Kalau pengurangan gimana, Bu? Pengurangan juga sama, solih-solihah. Coba kita mulai di pengurangan. Di sini ada angka 5,03 dikurangi 0,5. Oke? Gimana caranya, Bu? Sama ya. Ini ada 2 angka di belakang koma, yang satu cuma 1 angka di belakang koma. Ketika diurutkan atau dijumlahkan bersusun, dia harus komanya setara. Nih, setara. Yang satuan sama satuan, yang 1/10 sama 1/10, 1/100 sama 1/100. Cuman di bawahnya nggak ada nih, ya udah dia sendirian aja di situ. Terus kita dikurangin ya. Karena 3 ini di bawahnya kosong, langsung aja 3-nya turun. Terus di sini, Bu, di sini 0. 0 kan nggak bisa dikurangi 5, Bu. Jangan lupa. 0 ini bisa dikurangin 5. Gimana caranya? Kita pinjam ke angka 5. Nih, kita pinjam ke angka 5 depannya. Jadinya 0-nya menjadi 10. Jadinya 0-nya menjadi 10. 10 dikurangi 5, 5. Kemudian ini kan tadi udah dikurangin 1, jadinya 4. 4 dikurangi 0 turun menjadi 4. Seperti itu ya, solih-solihah. Ulangin lagi, sekali lagi. 3 turun ke bawah. Karena ini 0 nggak bisa dikurangin 5, kita pinjam ke angka 5 depannya. Jadinya 10 kan yang tengah ini. 10 dikurangin 5 hasilnya 5. Nah, si 5 ini karena udah dipinjam 1 sama angka 0 ini, jadi sisa 4. 4 dikurangi 0, 4. Turun lah, jadinya 4,53. Ingat, komanya harus sama, sesuai. Kalau di sini ada 2 angka di belakang koma, maka dia juga 2 angka di belakang koma. Seperti itu, solih-solihah. Nah, sekarang coba kalian selesaikan soal berikut menggunakan penjumlahan dan pengurangan bersusun ya, solih-solihah. Kalian boleh memakai kalkulator untuk mengecek apakah jawaban kalian sudah benar. Nah, tapi tetap harus menyertakan cara. Caranya menggunakan seperti ini, penjumlahan atau pengurangan bersusun. Nanti kalau udah selesai, untuk memastikan betul atau tidak jawaban kalian, boleh dicek menggunakan kalkulator. Oke, solih-solihah. Selanjutnya, di sini ada intermezzo. Bu Rizky mau ngasih tahu nih, kalau bilangan bulat sama bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan desimal, dia itu punya hubungan. Kalau bilangan desimal dengan bilangan pecahan tuh hubungannya seperti apa, Bu? Seperti ini. Dimana 5/2 ketika diubah menjadi pecahan desimal yaitu hasilnya 2,5. Ini menggunakan pembagian porogapit ya, solih-solihah. Mengubahnya 5 dibagi 2 gitu. 5 dibagi 2 pakai pembagian porogapit. Terus di sini ada penjelasan di mana bilangan desimal adalah bentuk lain dari bilangan pecahan. Betul ya, solih-solihah? Ketika 5/2 ini adalah bilangan pecahan, terus diubah ke desimal jadi 2,5. Nah, kalau 2,5 diubah ke pecahan
biasa lagi gimana caranya? Ya udah 2,5 kan ada satu angka di belakang koma, berarti 25 per 10. Terus Bu Rizky sederhanain lagi, 5 dibagi 5, 25 dibagi 5, 5. 10 dibagi 5, 2. Jadilah 5 per 2, sama ya kayak gini. 5 per 2 adalah 2,5. 2,5 adalah 5 per 2 atau 25 per 10, sama nih. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, maka 1/10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka 1/100. Nah, kalau ada 3 angka di belakang koma, maka 1/1000. Oke, solih-solihah, apakah kalian ingat bilangan persen? Bilangan pecahan juga bisa diubah ke bentuk persen dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu dari persen diubah ke pecahan gitu. Di sini Bu Rizky punya contoh, 25% diubah ke pecahan biasa. 25%, ingat ya, di sini persen. Kalau persen berarti dia pernya per 100. Kalau persen, pernya berarti per 100. Oke, jadinya 25% adalah 25 per 100. Kalau 70% berarti 70 per 100. 10% berarti 10 per 100, dan lain-lain. Nah, kalau diubah dari pecahan biasa ke persen gimana? Begini, 3/25 diubah ke persen. Misal di sini, kita harus mikir gimana caranya 25 ini dikali berapa, hasilnya 100. Karena kan kalau persen itu pernya per 100, berarti kita harus ubah nih penyebutnya menjadi angka 100. Kita kaliin berapa ya 25 ini? Kita kaliin dengan angka 4. Ingat, kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. 25 dikali 4, 100. 3 dikali 4, 12. Hasilnya maka 12%. Seperti itu solih-solihah. Bagaimana? Cukup mudah kan? Syarat untuk mengerjakan pecahan, kalian harus bisa perkalian, pembagian. Syarat untuk mengerjakan desimal, kalian juga tetap harus bisa perkalian, pembagian. Jadi kalian harus menghafal ulang perkaliannya. Kalau misalnya ada yang lupa-lupa, dihafalin lagi. Oke, karena dasar dari matematika itu adalah bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagi. Seperti itu ya, solih-solihah. Nah, buat memperdalam pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini, kalian boleh mengerjakan soal berikut ini. Ini ada soal, ada 5 soal, tolong diubah ke bentuk pecahan. Oke, solih-solihah. Ini untuk soal nomor 2, ini soalnya 0,123 ya, solih-solihah. Oke, materi pada hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh WhatsApp Bu Rizky atau telepon atau video call. Mungkin nanti Bu Rizky akan jelaskan lebih lanjut bagaimana caranya supaya kalian lebih paham. Baik solih-solihah, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Materi kita pada hari ini telah selesai. Selamat mengerjakan, selamat belajar, selamat bersenang-senang dengan matematika. Baik, semoga kalian semua selalu sehat. Amin Allahumma amin. Bu Rizky mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.